Baik, Bapak Ibu, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Ya sudah Bu, sudah terlihat. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMK Ma'arif NU 6 Sekampung. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan mengikuti kegiatan ini, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4 bersama saya Umayratun Nahdiah, calon guru penggerak angkatan 10. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Tapi sebelumnya biar Bapak Ibu fokus, saya akan memberikan ice breaking dulu nih. Nanti Bapak Ibu menjawab ya. Cluenya adalah boleh ikut tapi harus bawa barang. Saya mau ke Matahari Mall, saya bawa mobil. Nah, pertanyaannya adalah Anda bawa apa? Ada yang bisa menjawab? Saya bawa motor Bu. Bawa motor, salah. Ada yang lain? Saya mau ke Matahari Mall. Kemudian saya bawa mobil, Anda bawa apa? Bawa uang mungkin Bu. Bawa uang, salah. Matahari Mall. Nyerah nih, nggak ada yang bisa jawab. Tadi kan saya jawab mobil ya. Mau ke Matahari Mall. Jadi huruf kedua adalah A. A bisa anak. Nah, kemudian huruf yang ketiga mata, T. T berarti bisa bawa teman. Nah, itu adalah jawabannya. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Budaya positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa sih? Ada yang bisa menjawab? Silakan raise hand. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Seperti peraturan mungkin Bu. Peraturan yang diterapkan di lingkungan. Iya, peraturan boleh. Ada yang lain?
Jadi budaya positif itu hampir sama ya dengan contohnya tadi seperti peraturan. Nah, apakah budaya positif ini penting diterapkan di sekolah kita, Bapak Ibu? Iya Bu, penting sekali. Ya, betul sekali. Memang sangat penting ya budaya positif ini diterapkan di sekolah kita ya, Bapak Ibu. Karena dengan kita memahami budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dalam diri anak. Jadi bukan hanya kita, hanya guru saja yang perlu mengetahui tentang budaya positif ini. Tapi kita wajib menyebarluaskan kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada siswa, agar menjadi siswa yang bertanggung jawab, menjadi siswa yang berbudi pekerti luhur, dan menjadi siswa yang berakhlak mulia. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah yang ada pada modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini adalah konsep-konsep inti yang ada pada modul budaya positif. Nah, saya ingin bertanya lagi Bapak Ibu. Untuk yang pertama, ada pembelajaran yang berpusat pada guru dan ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan yang mana nih? Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pembelajaran yang berpusat pada guru? Pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah itu ya terkadang kita pakai pembelajaran yang berpusat pada guru, kadang-kadang juga kita juga pakai yang berpusat pada siswa Bu. Ya, jadi kita memang idealnya harusnya berpusat pada siswa, tapi memang masih ada yang berpusat pada guru, gitu ya. Sebagai guru sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa karena kita menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa sih prinsip pembelajaran berdiferensiasi? Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya pembelajaran berdiferensiasi itu kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan murid. Kalau kita hanya memberikan pembelajaran satu arah, misalnya hanya ceramah, atau hanya mentransfer ilmu kemudian murid mendengarkan, kita tidak tahu kebutuhan peserta didik itu apa saja. Maka untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, kita harus menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, tujuannya apa? Menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Bapak Ibu pernah ya mendengar istilah profil pelajar Pancasila? Nah, di sini bisa dilihat ada 6 elemen dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi kita ingin bahwa anak-anak kita memiliki keimanan dan ketakwaan, juga berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Menjadikan siswa berkebinekaan global. Nah, ini kaitannya dengan nilai-nilai kebudayaan. Jadi siswa bisa menghargai kebudayaan daerah. Apalagi di Indonesia banyak sekali ya kebudayaan daerah. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Contohnya apa nih Bapak Ibu tentang bergotong royong? Ada yang bisa menjawab apa itu bergotong royong itu seperti apa sih? Mungkin Bu Rini, bagaimana contohnya bergotong royong itu bagaimana Bu Rini? Enggar. Contohnya Ya bergotong mungkin royong. ini Bu, contohnya bergotong royong itu pada saat perpisahan itu mungkin kita warga sekolah, murid dan guru saling berkolaborasi dalam mensukseskan acara. Iya, betul. Jadi bergotong royong itu bermacam-macam ya, seperti bergotong royong dalam kebersihan. Kemudian juga bisa dikatakan bekerja sama, berkolaborasi ketika dalam kelompok di dalam kelas, itu juga bisa dinamakan bergotong royong. Jadi antar siswa saling berkolaborasi, antar siswa dan guru itu juga bisa saling berkolaborasi. Jadi itu contoh dari bergotong royong. Kemudian selanjutnya kreatif. Diharapkan anak didik kita memiliki pemikiran yang kreatif. Kemudian bernalar, kritis, dan mandiri. Nah, selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ternyata Bapak Ibu kita menganggap bahwa kita seorang guru itu berhak mengontrol siswa kita, tapi pada kenyataannya sebenarnya tidak bisa. Karena ini hanya sebagai miskonsepsi atau hanya ilusi belaka. Nah, contohnya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, misalnya ada siswa yang berbuat buruk, kemudian kita meminta anak tersebut untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian siswa tersebut berubah mengikuti apa yang kita perintahkan. Apakah artinya sebagai guru kita sudah berhasil mengontrol siswa? Tidak Bapak Ibu ya. Walaupun apa yang kita lihat siswa tersebut telah berubah, tapi apakah kita berhasil mengontrol siswa? Belum tentu. Karena hal itu berkaitan dengan motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dari dalam diri. Jika siswa tersebut belum memiliki motivasi intrinsik, maka bisa saja suatu saat ketika kita sedang lengah, siswa tersebut melakukan hal yang buruk lagi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa dengan kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah,
Penguatan positif, kritik ya. Apakah dengan kritikan dan membuat siswa merasa bersalah itu akan merubah siswa? Belum tentu juga. Siapa tahu mereka berubah karena takut dimarahi atau takut dihukum. Jadi berubahnya bukan dari dalam diri ya. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, tentu saja kita sebagai guru itu lebih dewasa dari siswa. Kita menganggap bahwa kita berhak memaksa siswa, padahal tidak bisa ya. Kita itu tidak bisa memaksa orang lain, karena yang bisa merubah ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Contoh nih, di sekolah kita aja lah ya, kalau misalnya kepala sekolah yang menyuruh, apakah kita mau menuruti? Misalnya kepala sekolah bilang kita masuk pukul 7. Nah, mungkin kalau ada kepala sekolah kita selalu on time. Tapi kalau nggak ada, misalnya pas bepergian, apakah kita tetap on time? Belum tentu juga. Tergantung dari pribadi masing-masing. Tergantung dari motivasinya. Kalau motivasinya tumbuh dari dalam diri, tanpa ada perintah, tanpa ada yang memantau, kita tetap on time, tepat waktu dengan senang hati. Kemudian yang ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, apakah penguatan positif atau bujukan itu seperti bujukan gitu ya? Misalnya, ayo dong nak berubah. Nah, jadi ketika kita membujuk siswa tersebut untuk berubah menjadi lebih baik, apakah bujukan itu efektif dan bermanfaat? Ya belum tentu juga. Balik lagi ke kesadaran diri. Pada saat siswa tersebut belum menyadari dalam diri, maka walaupun mengikuti apa yang kita perintah, bisa saja sewaktu-waktu mereka berbuat hal yang tidak baik lagi. Nah, itu adalah teori miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita harus bisa mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contohnya yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus respon. Kemudian menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, setiap siswa walaupun berada di lokasi yang sama, di kelas yang sama, otomatis kebutuhannya pasti berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Kemudian menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, otomatis ketika kebutuhan berbeda, maka gambarannya juga berbeda. Seperti apa? Cita-citanya, masa depannya pasti berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, susah ya kita mengubah keinginan orang lain sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita harus bisa memahami keinginan orang lain. Selanjutnya yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Kemudian menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku baik dan buruk itu semua
ada alasannya. Jadi jangan tiba-tiba kita memberikan hukuman kepada anak tanpa mengetahui alasannya terlebih dahulu. Anak ini berperilaku buruk itu kenapa? Kita harus tahu alasannya apa. Jadi jangan langsung memberikan hukuman. Karena sejatinya ya, perilaku baik dan buruk itu kan memiliki alasan. Jadi kita harus cari tahu dulu alasannya apa. Berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini kembali ke motivasi diri. Yang dapat mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini juga sama, kembali ke motivasi dalam diri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita membujuk anak dan anak tidak mau, lalu kita paksa, itu salah ya Bapak Ibu. Seharusnya bagaimana? Kita lakukan kolaborasi dengan cara berkomunikasi yang baik. Kita tanya dulu pelan-pelan, kenapa berbuat seperti itu, sampai nanti kita mencari solusinya bersama. Konsensus di sini artinya adalah kesepakatan. Jadi ada kesepakatan antara guru dan siswa. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Itu menurut stimulus respon. Kemudian menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi jangan menganggap karena siswa membuat kesalahan pasti guru akan menang dan siswa akan kalah. Itu salah. Karena nanti siswa akan mencap dirinya bahwa mereka menjadi manusia yang gagal. Seharusnya kita berpikir menang-menang. Jadi dengan kita berkolaborasi dengan siswa dan siswa berusaha mencari solusinya yang dibantu oleh guru tentunya, berarti siswa sudah bertanggung jawab dan siswa tidak akan merasa dirinya menjadi manusia yang gagal. Nah, sampai di sini bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Ya Bu, dilanjutkan saja Bu, masih semangat. Oke. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, yang di benak kita itu adalah identik dengan sebuah peraturan. Kalau ada peraturan berarti ada hukumannya, ada konsekuensinya. Sebenarnya disiplin itu berarti belajar ya. Jadi arti disiplin itu adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Jadi ketika siswa kita itu sudah memiliki motivasi dalam diri, mereka akan memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang sudah diyakininya. Jadi itulah arti kata disiplin. Dengan kita melakukan disiplin diri, maka akan terbentuklah yang namanya disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi yang namanya disiplin positif atau disiplin diri akan terbentuk kalau siswa ada kesadaran diri,
atau motivasi diri, bukan dari luar. Contohnya misalkan siswa itu berangkat pagi ya, apa siswa kita itu sudah memiliki motivasi dalam diri? Belum tentu. Jadi siapa tahu siswa tersebut berangkat pagi itu karena takut dihukum, takut kena marah gitu ya, atau juga mungkin menginginkan biar dipuji sama guru, wah rajin nih berangkat pagi gitu. Nah itu adalah motivasi yang masih tumbuh dari luar, motivasi eksternal gitu. Jadi bukan dari dalam diri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu harus mampu mewujudkan siswa kita itu memiliki motivasi yang tumbuh dari dalam diri. Nah, itu adalah tujuan kita sebagai pendidik. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan dari sebuah instansi atau organisasi. Di awal tadi sudah saya jelaskan apa itu profil pelajar Pancasila. Jadi di profil pelajar Pancasila di sini ada nilai-nilai kebajikan seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua itu ada contoh nilai kebajikan dari IBO Primary Years Program. Contohnya seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, kreatif, percaya diri, dan komitmen. Itu adalah contoh nilai kebajikan. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada pada sebuah instansi atau organisasi yang perlu kita tanamkan kepada siswa kita. Kemudian selanjutnya juga ada nilai kebajikan dari life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itulah beberapa contoh dari nilai kebajikan yang harus kita resapi, harus kita yakini, termasuk anak didik kita untuk menumbuhkan motivasi dalam diri. Dan nilai kebajikan ini nanti akan dibahas lebih dalam di bagian keyakinan kelas. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana caranya sih membentuk keyakinan kelas yang berasal dari nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, tindakan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka anak didik kita berperilaku tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk diketahui. Perlunya kita cari tahu kebutuhan dasar anak
apa ada yang kurang dengan kebutuhan dasar sehingga perilakunya menyimpang dan tidak sesuai, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, contohnya makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan keamanan. Bapak Ibu pernah di kelas ada siswa yang misalnya lemes atau ngantuk. Ya kita harus cari tahu dulu, jangan langsung dihukum gitu. Cari tahu dulu kenapa dia lemes, apakah tidak sarapan atau mungkin sakit atau apa. Jadi kita harus tahu dulu alasannya, jangan tiba-tiba langsung dihukum, suruh lari, suruh apa gitu. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Perlu nggak nih kita memerlukan kasih sayang gitu? Kira-kira perlu nggak nih? Perlu, Bu. Ya, jadi perlu ya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya nih, misalnya ketika dalam berdiskusi 5 siswa misalnya berdiskusi 5, kemudian yang satu itu diam saja atau tidak berkolaborasi dengan temannya. Kemudian salah satu temannya bilang nih sama gurunya, Bu ini nggak mau kerja, nggak mau apa. Nah itu kita cari tahu dulu kenapa dia nggak mau kerja sama dengan teman-temannya. Nah mungkin karena kurang akrab dengan keempat temannya tersebut, makanya dia merasa tersisihkan ya. Jadi merasa tidak diterima di kelompok itu gitu. Jadi untuk kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima itu juga sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan. Pasti ada kan di kelas anak yang selalu ingin tampil ya, apa-apa pengen maju, apa-apa pengen dipuji. Artinya anak tersebut sedang melakukan hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar penguasaan. Mereka ingin dianggap, mereka ingin menjadi pemimpin di kelasnya. Nah, pasti ada yang seperti itu. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan diri. Nah, gaya belajar anak itu kan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ketika kita memberikan materi hanya ceramah di depan, anak akan merasa bosan di dalam kelas, seperti seolah-olah terkurung gitu kebebasannya. Jadi kita sebagai guru harus memiliki inovasi, harus kreatif dalam membuat metode pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan. Jadi kita di kelas itu jangan terlalu serius lah ya Bapak Ibu. Jangan serius-serius amat, diselingi dengan humor, dengan tertawa gitu. Jangan dilarang kalau misalnya anak itu tertawa di dalam kelas, karena itu merupakan kebutuhan dasarnya. Nah ini adalah berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Diharapkan pada saat kita sudah mengetahui kelima dasar kebutuhan manusia, kebutuhan dasar anak, kita dapat melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dasar anak. Kita harus cari tahu dulu nih, ketika ada anak yang kita anggap tidak sesuai dengan perilaku yang seharusnya. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Masih berkaitan dengan di awal sudah saya sampaikan ya, bahwa motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang
muncul dari dalam diri. Kalau ekstrinsik berarti dari luar. Contohnya yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu berarti motivasi yang masih dari luar gitu. Anak takut dihukum, takut kena marah. Nah, itu berarti masih dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan hadiah dari orang lain, itu juga motivasi yang datang dari luar. Nah, bagaimana dengan motivasi intrinsik? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka punya kesadaran dalam diri, tidak perlu diawasi oleh guru. Anak tersebut tidak mengalami perubahan perilaku, nah tetap menjadi anak yang baik sesuai dengan keyakinan dirinya. Jadi tujuan budaya positif ini adalah untuk menciptakan motivasi intrinsik di dalam diri siswa. Dan tentunya kita juga sebagai guru harus memiliki motivasi intrinsik. Nah, berkaitan dengan motivasi siswa, ada istilah hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi kita sudah sering mendengarnya ya Bapak Ibu. Kalau untuk restitusi itu saya aja baru belajar nih di modul guru penggerak modul 1.4 itu tentang restitusi. Jadi kalau untuk hukuman dan konsekuensi itu kita sudah sering mendengarnya, sudah sering melakukannya. Ciri-cirinya apa untuk hukuman? Tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya anak terlambat, murid tidak tahu mau dihukum apa nih gitu. Jadi murid tidak tahu, tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi nih. Jadi tadi ketika datang terlambat terus mau dihukum apa, anak itu tidak tahu, bersifat satu arah. Karena yang tahu hanya gurunya mau menghukum apa gitu, berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik misalnya suruh lari-lari atau suruh push up gitu. Kemudian kalau psikis contohnya dengan kata-kata ya. Hati-hati nih Bapak Ibu kalau kita mengucapkan sesuatu kepada anak itu harus lihat-lihat gitu. Jangan sampai anak itu terlalu sakit hati dengan apa yang kita ucapkan gitu. Kemudian ciri-ciri dari konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru terlalu memonitor murid. Konsekuensi ini tidak sekejam hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu ada terencana. Misalnya kalau di sekolah itu kan ada tata tertib sekolah. Nah, itu misalnya apa, kemudian konsekuensinya apa, di situ sudah diatur oleh guru dan murid itu tahu gitu. Tidak seperti hukuman. Kalau hukuman itu murid tidak tahu apa yang mau dihukum apa, itu tidak tahu. Nah, kemudian restitusi. Nah, ini nih restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dengan restitusi ini pembelajaran terhadap anak untuk menjadi tanggung jawab gitu. Selanjutnya adalah ada posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu posisinya di mana nih? Apakah sebagai penghukum, atau pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau bahkan sebagai manajer? Kira-kira sebagai apa nih?
Kalau penghukum, pernah nggak nih Bapak Ibu menghukum siswa? Pernah, Bu. Pernah ya? Ya, Nah, yang lain, apakah pernah membuat merasa pemantau. bersalah? Atau kita kalau sama siswa itu kan kadang posisi kita sebagai teman ya, jadi kadang menasehati anak itu dengan seperti teman sendiri gitu, itu juga pernah ya. Ya, Nah, bedanya apa sih posisi ini? Kalau penghukum, kita sudah tidak asing lagi. Pemantau, kaitannya dengan yang suka memberikan konsekuensi. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sebagai contohnya saya memberikan satu kasus. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, kira-kira ke posisi kontrol kita sebagai penghukum, kira-kira apa nih yang diucapkan? Hormat pada bendera 1 jam. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi yang diucapkan adalah sebuah hukuman gitu ya. Kemudian berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi siswa akan dibuat merasa bersalah ketika kita mengucapkan contohnya itu tadi, berapa kali harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini nih sebagai teman, kita biasanya kalau sama siswa itu kadang juga sebagai teman, apa yang dikatakan? Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya gitu. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Jadi kadang kita kalau sebagai sama siswa biar siswa itu tidak takut gitu. Dan selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Kata-kata yang diucapkan adalah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, nah ini adalah posisi sebagai manajer. Jadi di posisi ini kita diharapkan adalah sebagai posisi manajer. Kenapa? Nah, di sini apa yang dikatakan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini jadi kalau di posisi manajer itu ada solusinya gitu. Ada solusi atas apa yang siswa itu lakukan gitu. Jadi bisa memberikan solusi dan siswa itu nanti akan bisa bertanggung jawab terhadap apa kesalahannya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Nah, coba Bapak Ibu suaranya boleh dihidupkan. Nah, ini kata-kata yang pertama. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini kira-kira posisi kontrol yang mana nih? Atau Bapak Ibu boleh diisi di chat dengan kata-kata, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini,
kira-kira itu posisi kontrol yang mana? Untuk mengetahui Bapak Ibu sudah paham belum dengan posisi kontrol. Ayo, yang mana Bapak Ibu? Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman atau pemantau atau manajer? Jadi contoh yang mana nih kalau kata-katanya begini? Oke, Pak Samsudin katanya membuat merasa bersalah. Bu Enggar pemantau. Yang lain? Ya, jadi jawabannya adalah pembuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini, nah itu nanti anak-anak itu akan merasa, waduh nanti kalau orang tuaku tahu gimana ya gitu. Jadi merasa bersalah gitu. Kemudian selanjutnya kata-katanya adalah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah itu kira-kira sebagai posisi kontrol yang mana? Boleh dijawab di kolom chat. Sebagai manajer. Sebagai manajer, ya. Ya, ini adalah contoh dari posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya kata-katanya adalah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu ya. Nah, ini kira-kira posisi kontrolnya yang mana? Ya, sebagai teman. Benar sekali. Jadi seolah-olah kita menganggap siswa itu sebagai teman. Jadi biar siswa itu tidak takut. Tapi sebenarnya itu salah loh ya. Posisi kontrol sebagai teman itu masih salah. Selanjutnya kata-katanya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai bagus jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini kira-kira posisi kontrol yang mana? Penghukum, pemantau, teman, merasa bersalah, atau manajer? Boleh dijawab di kolom chat. Pemantau. Ada yang lain? Pemantau. Ya, benar ya Bapak Ibu. Jadi kalau kata-katanya seperti ini, sebenarnya pemantau dengan penghukum itu hampir sama. Tapi kalau penghukum itu lebih kejam gitu ya. Nah, ini yang terakhir adalah patuhi aturan saya atau awas. Nah, kira-kira ini yang mana nih? Posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol penghukum, ya benar sekali. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya apa itu posisi kontrol. Jadi yang baik itu yang mana? Yang manajer. Jadi yang baik adalah posisi kontrol manajer. Tapi kita pelan-pelan ya. Bagaimana kita menghadapi siswa, kita itu harus pelan-pelan memberikan solusi bersama gitu, berkolaborasi dengan anak dan memberikan bantuan pemberian solusi. Jadi anak nanti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira jawabannya apa? Silakan Bapak Ibu boleh dijawab di kolom chat. Kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas?
karena diyakini bersama-sama murid dan guru. Ada yang lain? Nah, benar ya. Jadi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas itu bersama diyakini dengan guru. Kalau peraturan kelas biasanya kalau tata tertib sekolah itu kan yang membuat sekolah ya atau guru, bukan atas pengetahuan siswa juga, bukan. Jadi benar sekali karena diyakini bersama sama murid dan guru. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama bersifat abstrak. Abstrak itu contohnya seperti tidak terlihat lah, kayak saling peduli, menghargai, itu kan tidak terlihat. Kemudian berupa pernyataan universal. Nah, tadi di awal itu tadi sudah ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itu tadi bisa ambil dari profil pelajar Pancasila, kemudian life skill, IBO. Nah, itu adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau di keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh ada kata tidak boleh. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak boleh kata-katanya seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu harus positif. Berarti kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, pernyataan positifnya itu seperti apa? Menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak, seperti tata tertib sekolah itu kan ada puluhan tuh. Jadi nggak boleh, biar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas yang dibuat itu hanya sedikit saja, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi nanti bisa nih, misalnya kita sebagai wali kelas 10, 11, 12, nah kita membuat sebuah keyakinan kelas setiap masuk kelas gitu. Jadi keyakinan kelas nanti kita buat satu anak satu keyakinan kelas. Jika ada yang sama, kita sortir. Jadi pilih yang sama ya. Nanti disortir itu tadi dipilih sedikit saja. Jadi jangan banyak-banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 tahapan restitusi: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, sebenarnya untuk menstabilkan identitas itu hanya sebuah kata-kata saja. Jadi prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contoh kata-katanya yang misalnya kita berkolaborasi dengan anak yang membuat kesalahan, nah di situ kita harus mencari tahu dulu nih alasannya apa. Menstabilkan identitas di sini kata-katanya adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu gitu. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan selanjutnya tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, contoh kata-katanya yang kita lakukan kepada anak adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih
buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini adalah kata-kata yang kita ucapkan pada tahapan validasi tindakan yang salah. Jadi setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Ada alasannya begitu. Kemudian yang tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan tadi membuat kesepakatan melakukan keyakinan kelas, nah di sini pertanyaan-pertanyaan yang muncul, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, misalnya tadi telat, nah berarti kan melanggar disiplin gitu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi ini adalah kata-kata yang kita tanyakan kepada anak yang membuat kesalahan. Sebuah kasus penerapan segitiga restitusi. Ada kasus siswa bernama Lilis ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan ujian kenaikan kelas. Nah, kira-kira nih dari kata-kata di sini, Bapak Ibu bisa membaca mana tahapan. Nah, tadi kan ada 3 tahapan nih. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, dari kata-kata di sini kira-kira yang masuk dalam 3 tahapan tersebut itu yang mana? Di situ ada kata, kenapa kamu menyontek? Nah, kemudian dijawab, karena pelajarannya begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Kira-kira itu tahapan yang mana, Bapak Ibu? Jadi menanyakan alasan gitu ya. Nah, kita lihat coba. Ketika menanyakan alasan, jadi apa nih? Tahapan yang mana? Validasi tindakan yang salah. Kemudian ada kata-kata tindakan mencontek itu benar atau salah? Nah, dijawab, salah, saya tidak jujur dalam mengerjakan ujian. Menurut kamu jujur itu penting tidak sih? Sangat penting. Nah, itu adalah contoh dari penerapan tahapan yang keyakinan, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu pasti ada nilai-nilai kebajikan ya tadi, seperti kejujuran. Berarti dia sudah melanggar kejujuran tadi. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi ini adalah wabarakatuh. contoh umpan Saya balik Azizah, setelah kelas menerapkan 10. keyakinan kelas. SMK Ma'arif N6 Sekampung, menurut saya membuat kesepakatan kelas sangat penting karena membuat kita menjadi pribadi positif dengan menerapkan nilai-nilai seperti disiplin dan menghargai orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setiap kelas kita perlu untuk menerapkan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu,
Untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan ini. Di akhir, mari kita ucapkan dengan membaca lafaz hamdalah. Baik, demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah, Ibu. Nah, kita hari ini akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa kalian sudah pernah mendengar tentang keyakinan kelas sebelumnya? Belum. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan atau tata tertib sekolah. Kalau tata tertib sekolah itu kalian tahu ya? Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini adalah peraturan dalam bentuk keyakinan. Jadi nanti kenapa dalam bentuk keyakinan? Harapannya nanti kalian bisa meyakini dalam hati dan berusaha bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kalian yakini. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan kita akan membuat keyakinan dalam bentuk kesepakatan. Tahu ya, kesepakatan ya? Nah, misalnya antar teman kesepakatannya adalah saling menghargai, saling menghormati, antar guru saling menghormati. Nah, seperti itu contohnya. Juga misalnya tidak boleh mencontek ketika ujian, ya. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata pernyataan negatif, seperti tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh ada kata tidak boleh, tidak. Nah, itu tidak boleh. Jadi pernyataan keyakinan kelas itu adalah pernyataan positif. Berarti kalau tidak boleh mencontek, nilai positifnya itu apa? Kejujuran. Contoh lagi, misalkan tidak boleh membuang sampah. Kira-kira nilai positifnya apa? Menjaga kebersihan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Nah, sekarang kalian Ibu bagi kertas. Nanti kalian isi setiap anak satu keyakinan kelas yang menurut kalian bisa diyakini, ya. Contohnya tadi seperti saling menghormati, saling menghargai, kemudian jujur atau yang lainnya. Setiap anak satu saja. Nah, sudah Ibu bagi semua. Nanti kalian tuliskan satu keyakinan kelas. Kemudian nanti kalau sudah selesai dikumpul ke papan tulis. Ini yang kayak ya. Oke.
menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nanti sama nih, saling menghargai. Nah, saling menolong, menghargai. Coba sama-sama saling menghargai. Kedua, saling menghormati. Toleransi. Nah, kita memiliki berapa nih? Ada berapa? Ada 8 keyakinan kelas. Jadi nanti kalian meyakini ya. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian saling menghargai, saling menolong, kejujuran, kemudian saling menghormati, disiplin, saling toleransi, dan saling berbagi. Jadi nilai-nilai itu nanti kalian yakini ya. Oke, jadi kita memiliki 8 keyakinan kelas. Sepakat dengan keyakinan kelas kita? Oke, sebagai wujud tanggung jawab berarti ini harus dijalani dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Nah, untuk kita sepakat dengan keyakinan kelas kita, setiap anak nanti tanda tangan sebagai wujud kita menyepakati keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Dari Oke, ini adalah bukti kalian menyepakati keyakinan kelas. Nah, sekarang coba kita tepuk tangan untuk kemudian saya serahkan kepada ketua kelas ya. Untuk keyakinan kelas ini nanti dibuat, dimadingkan, dipasang di kelas ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza, kelas 10 SMK Ma'arif NU6 Sekampung. Menurut saya, membuat kesepakatan kelas sangat penting karena membuat kita menjadi pribadi yang sangat positif dengan menerapkan nilai-nilai seperti disiplin dan menghargai orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.